mengisi pembelajaran di kegiatan PKN-nya dari Arto Dr. Samsia. Pada saat itu di sesi-sesi akhir ada foto, sesi foto, kemudian setelah itu dilakukan terlihat dari video itu ada makan gitu karena mencicipi. Nah, setelah itu mencicipi tugas dari siswa, kemudian setelah itu begitu balik ke belakang, ya dari belakang ada anak yang menggunakan gestur seperti di video itu. Jadi penanganannya adalah pada saat itu besoknya di hari Jumat kami melakukan pemanggilan, melakukan treatment, mengumpulkan satu kelas, mendalami materi apa yang terjadi. Dan seperti yang tadi disampaikan bahwa sesuai dengan arahan saran dari Pak Gubernur, maka penanganannya itu dilakukan perlakuan khusus dengan kegiatan sosial selama dari 1 bulan sampai 3 bulan. Itu terkait dengan adanya postingan dari klarifikasi, saya tegaskan bahwa itu ada yang dari sebagian dari anak-anak yang berinisiatif, sementara yang lainnya mengikuti. Mungkin dari orang tua yang putra-putrinya di luar yang 9 merasa ini kenapa jadi seperti ini, kami dari pihak sekolah mohon maaf, pada dasarnya yang 24 ini tidak bersalah sama sekali, berhak mendapatkan layanan seperti anak-anak yang lainnya, dan kami pastikan akan kami jaga anak-anak yang 24 di luar yang 9 ini mendapatkan perlakuan yang adil, yang sama dengan yang lain. Berarti menghadapi siswa yang 9 ini dibully oleh teman-teman saya satu sekolah. Betul. Nah, antisipasinya dan itu hari ini dulu sudah mulai dilakukan setelah apel tadi, pembinaan dengan wali kelas dan guru wali. Mudah-mudahan itu saya tekankan pada saat itu, tolong bisa menenangkan anak-anak, tidak panik bahwa ini adalah sekolah kebanggaan kita, dan kita akan dilihat, akan kita pantau dan akan kita jaga supaya anak-anak yang terkena kejadian ini bisa kita kawal dan bisa melewati masa ini. Tentunya kami bekerja sama dengan psikologi seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Kadis. Pak, yang 9 orang itu dipisahkan, Pak? Dipisahkan, Pak? Ruangan khusus, Pak? Sudah sangat memaafkan, sudah sangat memaafkan, bahkan mendoakan. Dan di saat itu pun anak-anak menangis dengan kesalahannya, karena kewajiban saya selaku guru wajib memaafkan anak didik agar menjadi generasi yang berakhlak, menjadi generasi yang menyadari kesalahan dari kekeliruannya, ya, karena ini adalah salah melangkah. Dan yang kemudian juga saya juga berharap anak itu selamat dunia akhirat dan sukses dunia akhirat sekalipun dia melakukan kesalahan besar, karena kami ini lembaga pendidikan. Tapi Bu, sebelumnya kan banyak kasus-kasus yang tadi diceritakan yang melaporkan orang tua, melaporkan gurunya. Ini justru sebaliknya, Ibu tidak akan berencana tidak akan pernah, karena punya niat bahwa saya ingin merubah anak didik menjadi orang yang berakhlak tinggi, yang selamat dunia akhirat. Itu yang ada di mindset saya, dan ingin merubah sikap anak berperilaku baik. Karena yang salah tidak selamanya salah anak itu, yang nakal tidak selamanya nakal, dan teledor pun tidak selamanya. Tapi tidak akan merubah pola pembelajaran, Bu. Tadi kan mungkin anaknya di ujung nanti tadi dikasih ininya kesempatannya. Jadi mungkin tidak nyaman atau gimana, Bu. Tapi nanti kedepannya akan disimpan yang mana ini? Yang tadi diceritakan yang waktu tampil. Di saat dia tampil, dia disimpan di kebelakangkan. Saya menyampaikan kepada yang lain karena yang lain merasa tidak nyaman. Artinya Bu yang nggak ganggu, meyakin waktu gitu kan, menghabiskan. Kata saya nanti di belakang saya wajib ada hak anak yang harus dihargai, sehingga saya juga harus ngecek ulang karena data yang diberikan ke saya tidak sesuai dengan apa yang dia sampaikan saat itu. Kan saya harus ngecek dulu kan. Sanksinya, jadi pertama kita akan memberikan sanksi kepada mereka agar mereka kan harus tetap dididik, hak pendidikan mereka harus tetap dipenuhin. Mereka akan ditangani selama 3 bulan melakukan aksi sosial di lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Mereka akan tetap mendapatkan pelajaran, mereka akan didampingi oleh psikolog, mereka setiap hari ada guru wali yang mendampingi, kemudian
orang tuanya juga setiap minggu harus bersama sekolah mengevaluasi di sekolah ini bareng-bareng terhadap perkembangan anak-anak mereka gitu. Dan mudah-mudahan anak-anak ini bisa berubah. Tidak Ada masuk barak, histori, Pak. Pak. Tidak masuk barak, Pak. Kita akan pertimbangkan nanti karena kita akan juga mengirim anak-anak barat. Ada Saya bermain sudah medsos, Pak. perintahkan ke pihak sekolah bahwa anak masuk ke kelas itu tidak pegang HP. Bisa dikumpulkan di depan kelas. Karena apa? Hari ini anak-anak bisa nggak terpantau oleh guru ketika guru menerangkan anak main medsos? Bisa dijamin nggak? Kan nggak. Walaupun banyak alasan, kan anak-anak belajar menggunakan handphone, Pak. Ya kalau terbimbing, kalau terstruktur bagus. Tapi kan tidak selamanya. Dia boleh menggunakan handphone kalau untuk kepentingan pembelajaran. Tapi ketika belajar yang biasa, simpanlah HP. Nggak usah. Nanti kalau bayangkan kalau guru lagi nerangin, dia live TikTok gimana? Atau buka-buka media sosial gimana? Perkenalkan, saya Hamila, perwakilan dari kelas 11 S1. Mohon maaf terutama atas semua sebesar-besarnya terutama kepada Ibu Samsia, kepala sekolah, jajaran Mapolsek, beserta guru-guru, teman-teman yang baik masih berada di angkatan 27, 26 dan alumni angkatan yang sudah lulus dari SMA Negeri 1 Purwakarta. Saya dan teman-teman saya mengakui tindakan yang sudah kami lakukan itu tidak pantas dilakukan kepada ibu guru kami, yaitu Ibu Samsi. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Ibu Samsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.